Kejadian 19. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, nyahlah, lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kamu akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Tunggulah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil,
Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Joar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Joar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Pergilah Lot dari Joar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Joar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Dan mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah.
Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku mengenal juga Bapakku. Kamu juga mengenal Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia
yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Aku tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Ya. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang yang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tidak tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat. Tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata untuk kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kami tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, Bukankah benar kalau kami mengatakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak
kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dan dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi, saudara ya. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Saudara, percaya itu enggak saudara? Ini ada yang lagi galau, yang lagi termehek-mehek. Kami melewati masa-masa yang galau yang luar biasa ya. Aduh saudara ya. Tapi terus saya belajar ya, begitu melek. Aduh beban itu berat banyak ya saudara ya. Tapi begitu melek saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan Kau baik. Terus setiap hari saudara ya. Kenapa Tuhan baik saudara? Masih napas, pengennya mati kok masih napas. Pengen mati kok masih napas kudu peang. Nah ayo, siapa yang pengen mati? Ya kan pengennya kan dunia kiamat saudara. Dan saya banyak masalahnya, pengennya seluruh dunia juga ikut masalah. Kalau cuma saya kena masalah, kan nggak adil dunia. Maunya semuanya kan ruwet, kayak di Gaza kan. Maunya semuanya ruwet. Ya kan? Syukur saudara. Karena waktu saya dipulihkan itu ya, ada hati itu ya, kondisinya masih sama saudara, masih ruwet. Hidupnya masih ruwet saudara ya, ruwet terus sekali. Tetapi saya melihat, saya percaya janji Tuhan ya. Di Yesaya 30 berkata, ya sekalipun air dan roti serba sedikit, segala sesuatunya itu benar-benar mepet saudara. Tetapi engkau akan melihat penebusmu. Ya, penebusmu itu tidak akan menyembunyikan diri darimu lagi. Itulah saatnya saya mendengar suara Tuhan setiap hari, saudara. Setiap saya baca firman Tuhan itu hidup. Masalah banyak. Tetapi masalah itu nggak ada masalah buat saya. Nggak apa-apa. Ya, masalah itu nggak apa-apa. Mati nggak apa-apa. Masalah nggak apa-apa. Karena saya melihat Tuhan baik. Saya benar-benar melihat bahwa tangan Tuhan bekerja. Tuhan benar melihat ya,
bahwa habis ini, habis ini. Langkahnya begitu jelas, saudara ya. Seperti berjalan di jalan setapak, ya, tapi terang benderang jalan. Waduh, itu benar-benar terang benderang jalan setapak, saudara. Tahun sebelumnya saya di jalan tol tapi gelap gulita, nabrak sini, saudara. Jalan tol tapi gelap gulita. Hari itu saya di jalan setapak yang terang benderang, setiap tapak, saudara. Langkah lusa nggak tahu. Oke, besok saya tahu kudu ngapain. Lusa nggak tahu. Yang penting hari ini dan besok saya tahu harus apa, saudara. Dan Tuhan bukakan satu-satu ya. Tuhan perdamaikan saya dengan musuh-musuh. Masalah-masalah dibereskan sendiri. Semua dihalau sendiri. Tiba-tiba tenang. Ya, pustah. Tiba-tiba, saudara apa? Wah, benar-benar semua badai itu tenang, saudara ya. Terus saya jalan. Terus ada masalah. Dulu panik, saudara. Atau dulu marah. Atau dulu reaksinya saya. Ya namanya orang panik hajar-hajaran. Tetapi hari itu ada masalah. Saya cuma melihat sebenarnya masalah itu bukan masalah dan nggak ada apa-apa. Cuma diajak ngomong saja. Terus kalau ngomong gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Nggak diajak ngomong nggak mau ya nggak apa-apa. Di sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, saudara. Mau masalah apa lagi? Nggak ada masalah. Anda yang hari ini lagi sakit, besok divonis. Lagi nunggu vonis deg-degan, gitu divonis mati nanti 4 bulan lagi, ya sudah nggak apa-apa. Dan ketemu Tuhan Yesus mati. Jadinya kamu mati nggak siap, nggak mau ketemu Yesus nggak seneng kan karena kamu masih punya apa? Masih ganduli materimu, kamu masih ganduli istri mudamu, kamu masih ganduli ini, ganduli itu, kamu masih mikirin anakmu itu segala macam. Hatimu masih berat. Mengapa hatimu berat? Karena kamu sudah persiapkan hidupmu. Kalau saya sudah persiapkan apapun yang terjadi, Tuhan. Selama saya di dalam tangan Tuhan, Tuhan peliharakan anak saya, Tuhan peliharakan istri saya. Aman, saudara, tenang. Setiap langkah ada masalah. Tidak apa-apa. Ada penyerahan. Apakah masalahnya pasti akan hilang? Enggak. Bisa lama, bisa pendek. Nggak ada kepastian. Tetapi saya melihat mujizat setiap hari yang saya sudah pasrahkan, sudah serahkan, jadi meledak-meledak, dor ya der. Ya saya jalanin dengan ucapan syukur karena Tuhan beserta. Kalau Tuhan beserta, tidak mungkin tidak baik. Kita hanya perlu menunggu prosesnya selesai. Ya, jangan berontak. Jangan termehek-mehek, jam 3 pagi nelpon saya, cuma gara-gara putus sama pacarnya, belum pacaran lagi. Jam 3 pagi nelpon saya, gara-gara pacarnya belum pacaran ya, kebetannya diambil orang. Anda baru ngalamin begitu ya sudah termehek-mehek. Belum lagi orang yang mau dibunuh gara-gara utangnya miliar gitu ya, mau dibunuh sama orang, baru punya kebetan, kebetannya belum dinyatakan cinta, janur kuningnya belum melengkung, jangankan janur kuningnya, kuat janurnya saja belum, kuat janurnya saja belum. Itu selama janur kuning belum melengkung jangan geeran. Kalau janur kuning sudah melengkung aja bisa diambil orang janurnya loh. Kan begitu, saudara ya. Jangan bermehek-mehek. Jangan cengeng. Kalau kamu cengeng mati saja. Kalau cengeng mati saja. Ini ngapain? Paling gampang kan itu kan mati saja paling gampang. Kamu nanti usahanya ruwetnya nanti di belakang tambah ruwet lagi masuk neraka. Tambah ruwet lagi. Kalau dikasih kesempatan hidup yang gampang, kamu cari yang susah. Ya kan? Banyak orang bunuh diri. Yang bunuh diri gara-gara putus cinta, itu goblok saudara. Bunuh diri gara-gara perempuan, goblok saudara. Dia berpikir terus bunuh diri sudah selesai, padahal nanti dia di neraka panjang kekekalan, otaknya kepikirannya sama perempuan tersiksa setengah mati, nggak bisa lepas. Kenapa nggak lagi di dunia ini kamu lepaskan? Mengapa, saudara? Masalah sepele saja bikin orang bunuh diri. Kemarin aku ceritain dia sama Andreas ya, masalah sepele saja orang Jerman bisa bunuh diri. Saya kemarin cerita ya, Andreas tetap pasif ya cerita sama saya ya. Banyak orang Jerman masih muda bunuh diri. Ya, lompat ke rel kereta api, saudara ya. Lompat bukan didorong, tadinya saya pikir didorong ya, enggak, lompat. Kan bodoh.
Ya, rata-rata itu karena mungkin depresi, saudara ya. Gara-gara nilainya jelek, gara-gara senang sama orang, yang disenangi malah sama orang lain. Depresi kan goblok, saudara. Ya, dia melewatkan banyak kesempatan yang indah dalam hidup. Ya bodoh, saudara. Bunuh diri kan berarti kamu tidak bisa memperbaiki, sehingga penyesalan kamu bawa sampai ke kekalahan, nggak bisa hilang, nggak bisa dirubah. Itu penyesalan kamu bawa sampai ke neraka kalau bunuh diri. Jadi bagaimana hadapin? Ya, hadapin. Tidak ada masalah yang berat, saudara ya. Saya kadang-kadang kalau ada orang cuma gara-gara utang 750 juta bunuh diri itu saya bingung, saudara ya. Bukan Pak Paul kan memberani, show macan. Oh enggak ada urusannya, saudara. Ya, sama saya juga pengen bunuh diri waktu itu ya, saudara ya. Ada banyak masalah yang luar biasa, pengen bunuh diri, ngeri, saudara. Ngeri, gelap sekali ya, hidup itu gelap sekali. Makanya kalau saya kemana-mana dulu itu sampai bawa pistol, saya mati atau dia mati, udah begitu saja, saudara ya. Oh, itu ngawur sekali, karena saya gelap hidupnya. Tetapi ketika saya ketemu Tuhan Yesus, terang ya. Ketika saya mengalami Tuhan, saya serahkan hidup saya, ya Tuhan, ternyata saya salah. Itulah namanya dengan kekuatan sendiri, namanya sombong. Sombong dan compong, saudara. Ya kan? Merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling jagoan, merasa dirinya paling ganteng, merasa dirinya paling kaya, paling pinter. Dan saya begitu, saudara. Merasa dirinya selalu jadi pusat perhatian. Saya harus yang jadi pusat perhatian, tidak boleh orang. Saya harus yang menang, orang tidak boleh menang. Ini sombong dan compong, saudara. Mengapa bisa begitu? Karena saya tidak punya cinta. Hati ini penuh dengan kebencian dan kemarahan. Kalau kamu punya cinta, ya, maka orang yang punya cinta nggak usah mikir nanti ada orang suka sama dia apa enggak, nggak usah mikir orang itu seneng suka dia apa enggak pernah, karena dia cintanya melimpah. Saya yang memberi cinta, ya, karena saya yang memberi cinta. Jadi kalau misalnya ada orang fitnah saya, ini semua nih ya, oh pada marah sama saya, ini berita ini, saya nggak urusan mereka marah dengan saya nggak marah sama mereka. Saya mengasihi mereka kok. Saya tidak tergantung mereka suka saya sama apa enggak. Udah nggak tergantung, karena saya punya cinta melimpah, saudara. Cinta saya melimpah, saya nggak urusan. Saya nggak urusan orang suka saya apa enggak. Bodoh amat, karena cinta saya melimpah. Ya, kan gitu. Kamu nggak suka sama saya, kan kamu yang rugi, ya kan? Nah, kalau kamu suka saya, kamu dengarkan pengajaran yang bagus, kamu dikuatkan hidupnya, semangat. Itu, saudara ya. Iya begitu, saudara ya. Dan saudara yang luar biasa apa, saudara? Orang yang punya cinta yang melimpah itu, ya makin lama dia makin kenal Tuhan, saudara. Orang penduduk dari Yordan itu, Yordan atau bagian tepi barat, atau itulah orang-orang Palestina yang jadi Hamas sekarang itu, saudara ya. Seharusnya kan orang Mesir ya, seharusnya kan. Tetapi mereka sudah tidak karu-karuannya bercampur. Ya, orang-orang Palestina ini, ya, adalah keturunan dari Amon dan Moab, saudara. Hasil anak haram. Ya, hasil anak haram. Orang-orang Palestina itu hasil anak haram Amon dan Moab, saudara, keturunan Lot. Ya, anak haram beneran ya, saudara, dari gunungan itu ya, gunungan Soar itu ya. Itu hasil anak haram. Anak-anak hasil dari incest. Saudara, ada yang menarik ya. Nanti akan saya sering bicarakan nanti. Waktu saya belajar ada dua hal. Satu, sebentar, wah udah kelewatan ya. Mungkin jangan cerita hari ini ya. Tapi saudara, yang menarik ya, kenapa di dalam Yohanes 8 disebut kami bukan anak-anak hasil zina? Ya, mereka itu takut sekali kalau dibilang anak hasil zina, saudara. Karena itu terkutuk. Ya,
hasil incest, hasil hubungan yang tidak baik, itu terkutuk, ya. Tapi bukan orang terkutuk, katanya mereka ngaku-ngaku sama Yesus kan, benar hasil zina, ya. Tetapi sebenarnya itu sedang merujuk, ya, bahwa Yesus itu tidak diketahui bapaknya siapa, saudara, kan? Iya kan? Yesus kan lahir oleh Roh Kudus, kan? Nah, itu bukan hasil zina. Nah, tetapi Yesus menjawabnya, barang siapa mengenal aku pasti mengasihi aku, ya kan? Pasti melakukan apa yang kehendak Bapakku, melakukan apa yang Bapakku kehendak, itu mengasihi, saudara. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu sama dengan anak hasil zina, bukan anak dari Bapa. Bukan karena kamu Trinitas maka kamu disebut anak-anak Allah, saudara. Tapi karena kamu melakukan kehendak Bapa, yaitu kamu mengasihi, saudara. Kamu mencintai, ya. Tetapi kalau hatimu panas, hatimu itu penuh kebencian, maka kamu itu adalah anak-anak hasil zina. Kayak Hamas ini, hawanya pengen mateni orang, saudara, ya. Kenapa orang Yahudi, ya, bisa memberkati musuh-musuhnya? Karena mereka punya gen genetik anak-anak Allah, ada DNA Allah di dalam hidup mereka, DNA orang benar, anak-anak Abraham. Islam gimana, Pak? Islam bukan anak Abraham, saudara, itu anaknya Nabonidus, Babel, anaknya Nimrod, ya, turunan Ham, anaknya Nimrod. Islam itu Nimrod, saudara, monoteisme, ya. Makanya semua penuh dengan kebencian, kemarahan, isinya ngamuk, isinya apa? Pengen mateni orang, isinya kebencian, anti-Semit, anti-Kristen, anti sama tetangga, anti sama ini, anti sama Paul, ya kan? Kemarin ada yang komplain, saya mah nggak suka Pak Paul ngasih orang Islam makan. Nah itulah, karena saya tidak anti dengan Islam. Saya tidak anti dengan orang-orang Islam, saya mengasihi mereka. Makanya kita terus kumpulkan uang, kita terus kasih makan. Salah kalau Anda tidak kasih makan, karena itu perintah Tuhan Yesus, bukan hanya ngasih makan orang Kristen saja. Kalau kamu ngasih makan orang yang baik sama kamu, lalu apa bedanya kamu sama orang di luar sana? Kita kasih makan bahkan orang-orang Islam ini, saudara. Itu perintah Tuhan. Loh, kalau kamu tidak bisa begitu, saya curiga Anda jangan-jangan tidak penuh dengan cinta. Kalau Anda tidak bisa mengasihi musuh-musuhmu, ya, ngasih makan musuh-musuhmu, orang yang paling hina bagimu siapa? Orang yang hina bagi saya, ya, orang-orang Islam ini yang membunuh saya, kan? Yang kita kasih makan, kan? Ya kan? Orang yang hina bagi saya dulu ya Agustan, kan? Ya kan? Yang mau bunuh saya, ngancam bunuh saya. Tetapi karena kita mengasihi Agustan, ya, kata anaknya bertobat tuh, saudara, beneran, ya. Kata Silda bertobat tuh, itu si Buliso yang cerita tuh, nangis, ya, ini nangis beneran loh, itu Silda yang cerita loh, saudara. Anda yang kemarin ikut nyawer Agustan itu, ikut donasi, wah, Anda syukur itu, saudara, ya, luar biasa itu menggentarkan hatinya Agustan, ya. Itulah, kita harus mengasihi orang-orang yang membenci kita. Nah, kalau kamu hidupmu dalam cinta, maka kamu akan makin mengenal Tuhan. Kalau kamu hidupnya dalam kebencian, ya kamu akan, bapamu adalah iblis. Karena benci itu kan awal dari pembunuhan, kebencian itu, nggak suka, gitu kan. Tapi saya memutuskan untuk mencintai. Kalian tidak suka, nggak apa-apa. Saya memutuskan untuk mencintai. Orang nggak suka sama saya, ngapain saya muka pantat lah, muka gorila lah, apa babi, apa segala macam. Saya nggak masalah. Nyatanya saya ganteng kok. Orang ganteng mau dimukain babi, Andi Lau dibilangin babi, tetap Andi Lau, saudara. Yang ngomongin babi tetap nggak bisa tenar kayak Andi Lau. Anda ngatain saya muka pantat, tetap saya yang mau diapa-apain ya nggak bisa, sudah paten dari sononya. Jadi nggak berpengaruh. Cinta itulah yang punya pengaruh dalam itu, saudara.
Kalau kamu punya cinta, kamu akan makin kenal Tuhan karena kamu anak-anak dari Bapa kita di surga. Kalau kamu punya pengenalan lebih lagi, cinta kamu melimpah lagi. Terus kamu mengenal lagi, kamu cintanya melimpah lagi. Karena cinta kamu melimpah, kamu mengenal Bapa. Karena kamu mengenal Bapa, kamu sudah. Terus itulah lingkaran surga. Kalau kamu punya kebencian, maka kamu akan mengenal setan. Kalau kamu kenal setan, kamu tambah benci. Kamu tambah benci, kamu tambah kenal si iblis itu. Itulah lingkaran setan. Nah, kamu terserah, kamu udah putusin, pindah cepetan. Pindah, putuskan. Loh, kamu punya ampun, aku mau ngasih, aku ini gimana, aku ini paling menderita, aku ini yang paling susah, aku ini yang ditinggal, aku ini dikhianati, aku yang sakit, aku udah, kamu suka kasih. Tiba-tiba kan kamu kasih, maka kamu jadi apa, saudara? Kalau semua kamu kasih, maka kamu apa, saudara? Kosong, sama seperti Kristus, ya, dia mengosongkan dirinya. Maka kamu akan jadi serupa dengan Kristus karena kamu kasih, maka kamu isinya kasih hidupmu. Itu, saudara. Semua orang udah mencintai saya. Kalau saya senang sama orang, ya orang itu kudu senang saya. Gundulmu ya, bagusnya sepira, kon. Bagusnya sepira. Kamu senang, orang kudu senang sama kamu. Enak aja kamu. Cintailah tanpa kamu memikirkan harus gimana. Cintai terus, saudara. Ya, punya cinta, bukan cinta nafsu, bukan. Makanya cintamu jangan nafsu. Kamu kasih orang Islam, kamu kasih orang Kristen, melimpah, saudara ya. Rekening saya kosong. Bukan minta duit, bukan. Rekening saya kosong. Tapi cinta saya melimpah, saya punya cinta, saudara. Ya. Nanti yang merasakan pertama kali ya anak, yang pertama kali merasakannya Wisely, Miracle, lalu orang-orang yang datang ke sini merasakan cinta. Semua orang datang kembali merasakan cinta. Karena saya kasih, yang tertinggal adalah cinta. Gitu, saudara. Ya. Sekalipun itu adalah orang yang membenci kamu, nggak urusan apa-apa. Urusan mereka benci kamu, yang penting kamu jangan benci dia. Begitu ya. Urusan mereka tidak suka sama kamu, jangan nggak suka sama mereka. Urusan mereka benci kamu, urusan mereka ngutukin kamu jangan ngutukin mereka. Berkati, saudara, nggak urusan. Itulah cinta. Ya, mereka yang memutuskan untuk benci sama kamu, ya mereka makin kenal sama iblis. Kamu memutuskan untuk mencintai mereka, maka kamu akan mengenal Bapamu. Karena Bapamu adalah Allah. Ya, Bapa mereka adalah iblis, anak-anak hasil incest tadi, pezinaan, kengerian, hasil kenajisan. Ya, artinya hidupmu najis. Makanya doamu nggak dijawab. Makanya semua yang kamu kerjakan gagal. Makanya semua dalam hidupmu sia-sia. Makanya kamu dikelilingi dengan orang-orang yang sama seperti kamu pecundangnya. Coba saya dikelilingi dengan orang-orang yang hebat, saudara. Magnetnya, ya kan? Dikelilingi dengan orang-orang hebat. Ya, Tuhan Yesus memberkati.